Salam, hari ini kita akan membahas tentang topik yang dimana bersama-sama Indonesia menyembah, berdoa buat bangsa dan negara. Nah, kita juga ikut melakukannya karena apa? Karena kita adalah bagian di dalamnya. Apa yang terjadi di negara ini, dampaknya juga akan terjadi kepada kita. Dan merupakan tanggung jawab kita adalah bahwa siapa yang bisa mengubah nasib sebuah bangsa? Siapa yang bisa mengubah nasib sebuah kota, siapa yang bisa merubah nasib sebuah keluarga ataupun dalam pribadi kita sendiri adalah diri kita. Jadi keterlibatan diri kita adalah sangat diperlukan. Karena itu kita mengambil sebuah pengertian bahwa kita harus memiliki sebuah sikap ataupun sebuah kerinduan, sebuah hasrat untuk mengalami sebuah perubahan dalam kehidupan ini. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ke-29 ayat 7 di sana dikatakan bahwa usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara melihat di sana dikatakan kemana aku buang, saudara dan saya tidak dibuang. Tapi kita harus berdoa untuk kota itu kepada Tuhan. Doa apa yang kita naikkan kepada Tuhan adalah doa supaya kota di mana kita berada, kita mengalami kesejahteraan. Berdoalah supaya tempat di mana saudara bekerja, berdoalah di mana saudara ada dalam sebuah keluarga, berdoalah di mana saudara ada dalam sebuah gereja. Doakanlah keluarga saudara, keluarga yang makmur, sejahtera, keluarga yang diberkati, keluarga yang berkecukupan. Berdoalah buat gereja di mana saudara beribadah. Berdoalah supaya gereja itu diberkati, gereja itu ditambahkan komunitasnya, gereja itu dipenuhi dengan orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Gereja itu dipenuhi dengan motivasi yang benar untuk melayani Tuhan. Gereja itu bertumbuh dan memberikan dampak bagi sekitarnya, bahkan menjangkau banyak jiwa. Berdoalah bagi kota di mana engkau berada. Mungkin kota itu nampaknya tidak terlalu subur dan tidak terlalu baik iklimnya. Berdoalah supaya kota itu mengalami kebaikan, mengalami kemajuan, mengalami keamanan, mengalami kesejahteraan. Berdoa di mana tempat saudara bekerja. Doakanlah pekerjaanmu, doakanlah majikanmu, doakanlah supaya usahamu itu tetap di daerah itu tetap maju sehingga engkau juga aman, terpelihara. Berdoalah yang terbaik. Saudara mungkin berkata, untuk apa aku berdoa? Kan yang menikmati bukan aku, mungkin orang lain. Saudara salah, Alkitab mengatakan bahwa kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu. Berarti Allah sudah mengatakan bahwa ketika engkau berdoa untuk sesuatu, tidak mungkin engkau tidak menerima manfaat daripada doamu. Ketika engkau berdoa buat kota, pasti kota memberikan dampaknya untuk kamu. Karena kota bisa merasakan siapa yang mencintainya. Dan dia juga bisa merasakan, bisa mengetahui, dan Allah juga mengerti siapa yang mencintainya. Dan Allah akan memberkatinya. Berdoa untuk gereja, mungkin kalau gerejaku maju buat apa? Itu kan untuk mereka, bukan untuk saya. Saudara salah. Kesejahteraan gereja adalah juga kesejahteraanmu. Ketika sebuah wadah diberkati, saudara juga diberkati. Dalam keluargamu mengalami kebaikan, maka engkau juga mengalami kebaikan. Berdoalah untuk negaramu. Ketika negaramu mengalami kebaikan, tahu siapa yang mencintainya. Dan dia akan memberkati saudara. Saya berharap saudara di sini mengerti bahwa ketika saudara mengasihi Tuhan, mencintai sebuah kota, mencintai sebuah lembaga, mencintai sebuah keluarga, mencintai sebuah gereja, Alkitab mengatakan kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Apakah saudara percayakan janji firman Tuhan ini? Kalau percaya, doakan yang terbaik. Jangan hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi justru kebalikannya. Ketika engkau mendoakan yang lain, impact-nya, dampaknya akan kembali kepadamu. Karena orang yang memberkati, pastilah diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Biar Tuhan memberkati setiap orang yang mendengarnya. Biar mereka mengalami Tuhan. Mereka berjumpa dengan Tuhan. Mereka memiliki doa syafaat yang terbaik. Dan mereka melihat kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.